warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2A Teknik Pertanian 2017 akan mempresentasikan alat kami yaitu pengering pakaian. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, nama saya Dianisa Widyakaningrum, NPM 1714071047. Perkenalkan, nama saya Deva Ayu Aisyah, NPM 1714071069. Nama saya Muhammad Haidar. Perkenalkan, saya Fatriana Sari. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ahwawi Wardana, NPM 17140711061. Baik, saya akan menjelaskan mengenai tujuan. Tujuan dari perancangan alat ini adalah merancang sistem kendali pengering baju menggunakan microcontroller, melakukan kalibrasi dan validasi pada sensor LM35, dan melakukan pengujian alat untuk mendapatkan nilai kinerja sensor, di mana pada perancangan sistem kali ini kami menggunakan sensor LM35. Selain itu, pada kegiatan kali ini kami dituntut untuk memiliki kompetisi dan mampu menguasai teknologi, merancang peralatan, atau sistem yang dikembangkan melalui teknologi tepat guna sederhana. Baik, saya Denisa akan menjelaskan beberapa komponen-komponen yang kami gunakan untuk rangkaian pengering pakaian kami, yaitu yang pertama komponen breadboard atau disebut juga dengan project board adalah dasar konstruksi sebuah sirkuit elektronik yang merupakan bagian prototipe dari suatu rangkaian elektronik yang belum disolder sehingga masih dapat dirubah skema atau penggantian komponen. Salah satu keuntungan menggunakan breadboard adalah komponen-komponen yang dirakit tersebut tidak akan mengalami kerusakan. Komponen tersebut juga masih bisa dirangkai kembali untuk membentuk rangkaian yang lainnya. Umumnya, breadboard terbuat dari bahan plastik yang juga terdapat berbagai lubang. Lubang tersebut sudah diatur sebelumnya sehingga membentuk pola yang didasarkan pada pola jaringan di dalamnya. Lalu, komponen selanjutnya adalah Arduino. Arduino adalah pengendali micro single board yang bersifat open source, diturunkan dari Wiring Platform, dirancang untuk memudahkan penggunaan elektronik dalam berbagai bidang. Bahasa yang dipakai dalam Arduino bukan assembler yang relatif sulit, tetapi bahasa C yang disederhanakan dengan bantuan pustaka-pustaka libraries Arduino. Arduino juga menyederhanakan proses bekerja dengan microcontroller. Lalu, komponen selanjutnya adalah RTC. RTC atau komponen real-time clock adalah komponen IC penghitung yang dapat difungsikan sebagai sumber data waktu baik berupa data jam, hari, bulan, maupun tahun. Ada beberapa RTC yang dijual di pasaran seperti DS1307, DS1302, DS12C887, DS3234, dan DS3231. Pada rangkaian kami menggunakan RTC DS3231. Adalah salah satu jenis RTC yang dapat digunakan bersama controller Arduino. RTC jenis ini sangat bagus di kelasnya dengan harga yang murah. RTC DS3231 umumnya sudah hadir dalam bentuk modul yang siap pakai dengan baterai CR2032, 3V dan 6 pin intercept. Lalu selanjutnya, komponen yang kami gunakan adalah SD card. Bentuk SD card serukuran dengan MMC dengan kecepatan transfer data yang lebih cepat. Banyak digunakan mulai dari handphone, kamera, dan komputer. Pengunci di bagian sisi pada SD card digunakan untuk pencegahan pembacaan dan penulisan data yang tidak diinginkan serta fungsi DRM SD card. SD card berukuran 32 mm x 24 mm x 2,1 mm. Selanjutnya, rangkaian yang digunakan yaitu jumper. Jumper merupakan sebuah konektor yang memiliki ukuran kecil. Jumper yang terdapat pada rangkaian berfungsi untuk menghubungkan dan memutuskan hubungan arus pada suatu sirkuit. Lalu, selanjutnya, komponen yang kami gunakan adalah LCD. LCD adalah media tampil yang paling mudah untuk diamati karena menghasilkan tampilan karakter yang baik dan cukup banyak. Pada LCD 16x2 dapat ditampilkan 32 karakter, 16 karakter pada baris atas dan 16 karakter pada baris bawah. LCD 16x2 pada umumnya menggunakan 16 pin sebagai kontrolnya. Tentu akan sangat memboroskan apabila menggunakan 16 pin. Karena itu digunakan driver khusus sehingga LCD dapat dikontrol dengan jalur I2C.
Melalui I2C, maka LCD dapat dikontrol dengan menggunakan dua pin saja, yaitu SDA dan SCL. Lalu selanjutnya adalah komponen relay. Pengertian relay secara sederhana adalah komponen elektronik yang berfungsi untuk memutus dan menghubungkan aliran listrik pada rangkaian dengan kontrol berupa tegangan yang masuk ke koilnya. Prinsip kerja relay adalah elektromagnetik sebagai penggerak kontak saklar. Pada saat tegangan mengaliri koil relay, maka medan magnet yang timbul sesuai prinsip elektromagnetik akan menarik kontak sehingga posisi kontak akan berubah dari posisi off NC ke posisi on NO. Lalu selanjutnya adalah lampu. Pada komponen ini, kami menggunakan lampu sebagai indikator apakah rangkaian kami berfungsi atau tidak. Lalu selanjutnya adalah sensor LM35. Pada sensor suhu LM35 adalah komponen elektronika yang memiliki fungsi untuk mengubah besaran suhu menjadi besaran listrik dalam bentuk tegangan. Sensor suhu LM35 yang dipakai dalam komponen kami memiliki keakuratan tinggi dan kemudahan perancangan jika dibandingkan dengan sensor suhu lainnya. LM35 juga mempunyai keluaran impedansi yang rendah, injeritas yang tinggi, sehingga dapat dengan mudah dihubungkan dengan rangkaian kendali khusus serta tidak memerlukan penyetelan lanjutan. 3 pin LM35 menunjukkan fungsi masing-masing pin diantaranya. Pin 1 berfungsi sebagai sumber tegangan kerja dari LM35, pin 2 atau tengah digunakan sebagai tegangan keluaran atau volt, dengan jangkauan kerja dari 0 volt sampai dengan 1,5 dengan tegangan operasi sensor LM35 yang dapat digunakan antara 4 volt sampai 30 volt. Lalu komponen terakhir yang kami gunakan yaitu adalah termometer. Termometer ini kami gunakan sebagai pembandingan antara data sensor LM35 dan keadaan suhu ruangan di ruangan yang kami gunakan untuk pengering pakaian kami. Sekian bagian-bagian komponen-komponen yang kami gunakan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai skematik rangkaian. Yang pertama, ada komponen RTC. Terdapat 4 pin. Yang pin pertama SCL kita ke A5 Arduino Uno, pin kedua SDA ke A4 Arduino Uno, pin ketiga SCL ke SCL LCD, pin keempat SDA ke SDA LCD. Dan untuk komponen kedua yaitu MMC, terdapat 6 pin. Pin C5 ke pin 10 Arduino Uno, pin SCK ke pin 13 Arduino Uno, pin 3 MOSI ke pin 11 Arduino Uno, pin keempat MISO ke pin 12 Arduino Uno, pin kelima 5V ke VCC, pin keenam ground ke ground. Untuk komponen selanjutnya yaitu relay, terdapat 4 pin. Pin pertama yaitu pin rel 1 COM ke kaki LED atau lampu, pin kedua pin rel 1 NC ke kaki LED, pin ketiga ground ke ground, pin keempat VCC ke VCC. Untuk komponen yang keempat yaitu sensor LM35, terdapat 3 kaki. Kaki pertama V5 ke 5V Arduino Uno, kaki kedua V0 ke A0 Arduino Uno, dan kaki ketiga ke ground Arduino Uno. Sekian. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara merangkai rangkaian kami, yaitu pengering pakaian. Yang pertama yaitu adalah kita akan menjamperkan VCC dan ground. VCC kita jamperkan ke breadboard, ke luaran, dan ground kita jamperkan ke bagian dalam. Lalu selanjutnya kita akan menghubungkan sensor LM35.
Di sebelah kiri kita akan hubungkan ke VCC, dan sebelah kanan kita akan hubungkan ke ground, dan bagian tengah kita akan hubungkan ke A2. Pertama, sebelah kiri kita akan hubungkan ke VCC. Lalu sebelah tengah, bagian tengah kita akan hubungkan ke A2. Lalu sebelah kanan kita akan hubungkan ke ground. Lalu kita lanjutkan dengan pemasangan RTC. Sebelum pemasangan RTC, kita hubungkan A4 dan A5 ke breadboard. Karena RTC akan menggunakan pin A4 dan A5. Lalu A5. Pada RTC, SCL akan dihubungkan ke A5, SDA kita hubungkan ke A4, VCC kita hubungkan ke VCC, dan ground kita hubungkan ke ground. Pertama kita akan menghubungkan ground terlebih dahulu. Ground akan dihubungkan ke ground, lalu VCC kita hubungkan ke VCC, lalu SDA kita hubungkan ke A4. Lalu SCL kita hubungkan ke A5. Lalu selanjutnya kita akan menghubungkan MMC atau SD card. Pada CS kita akan hubungkan ke 10, SCK kita akan hubungkan ke 13, MOSI akan kita hubungkan ke 11, MISO akan kita hubungkan ke 12, VCC kita akan hubungkan ke VCC, dan ground akan kita hubungkan ke ground. Pertama, CS kita akan hubungkan ke 10. Lalu selanjutnya SCK akan kita hubungkan ke 13. Lalu selanjutnya kita akan menghubungkan MOSI ke 11. MOSI kan kita hubungkan ke 11. Lalu selanjutnya MISO akan kita hubungkan ke 12. Lalu VCC kita akan hubungkan ke VCC. Lalu selanjutnya kita akan hubungkan ground ke ground. Selanjutnya kita akan menghubungkan LCD. LCD ini ground akan kita hubungkan ke ground, VCC akan kita hubungkan ke VCC, SDA ke A4, SCL ke A5. Pertama kita akan hubungkan ground ke ground. Lalu VCC kita akan hubungkan ke VCC. Lalu selanjutnya SDA ke A4.
Lalu selanjutnya SCL ke A5. Baik, selanjutnya kita akan menghubungkan relay. Relay sebelumnya kita sudah memasangkannya dengan lampu, namun belum dialiri dengan listrik, jadi tidak apa-apa. Jadi cukup aman. Kita akan menghubungkan ground ke ground dan VCC ke VCC. Pertama kita akan memasangkan ground ke ground. Dan VCC kita hubungkan ke VCC. Dan untuk input akan ke digital 2. Lalu seperti ini rangkaiannya. Nanti ini lampu akan kita taruh di box pengering ini di dalam sini, sebelah sini. Nanti akan tergantung di atas sini. Seperti simulasinya seperti ini. Nanti akan ditaruh di atasnya. Sekian cara merangkai rangkaian kami. Hasil kalibrasi dan validasi. Kalibrasi adalah proses pengecekan dan pengaturan akurasi dari alat ukur dengan cara membandingkan dengan standar atau tolak ukur. Pada praktikum kali ini, kami mengambil 5 kali hasil data untuk kalibrasi, seperti pada tabel di samping. Data yang kami ambil yaitu data dari sensor LM35 dan data dari termometer. Setelah kami mendapatkan kelima data tersebut, maka kami dapat membuat grafik linear. Sumbu X mewakili data atau sensor, sedangkan sumbu Y mewakili termometer atau kalibrator. Nilai persamaan yang kami dapatkan yaitu Y sama dengan 0,0413X plus 24,451. Sedangkan untuk nilai R kuadratnya yaitu 0,8972. Setelah kami melakukan proses kalibrasi, maka persamaan tersebut dimasukkan ke dalam program Arduino. Setelah dimasukkan ke dalam program Arduino, maka langkah selanjutnya yaitu proses penguploadan. Baik, di sini saya Denisa akan menjelaskan tentang hasil validasi dari yang sebelumnya didapatkan dari grafik, di mana grafik tersebut telah dimasukkan oleh persamaan dari hasil kalibrasi. Didapatkanlah hasil dari sensor LM35 yang telah dilihat dari serial monitor, seperti ini. Lalu, hasil termometer dari suhu ruangan seperti ini. Dari hasil kedua data tersebut, didapatkanlah hasil grafik validasi, di mana Y sama dengan 5,6078X dan R kuadrat sama dengan 0,8862. Berikut validasi dari alat kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Dafa Waiwardana. Di sini saya akan menjelaskan program yang akan digunakan pada Arduino yang nantinya akan menjadi alat pengering pakaian dengan sensor LM35. Di sini saya menggunakan aplikasi Arduino versi 1.8.12 dengan sintak berikut. Pada bagian ini merupakan sintak untuk melakukan scanning komponen seperti SD card modul, LCD, dan RTC. Lalu pada bagian flight setup ini sintak hanya bisa bekerja satu kali dan tidak akan melakukan pengulangan. Pada sintak void setup terdapat
Sintak untuk mengaktifkan LCD. Mengatur tampilan tulisan pada LCD, memberikan teks pada LCD, serta pemeriksaan SD card. Jika SD card tidak berfungsi atau tidak terdeteksi, maka pada LCD dan serial monitor akan memunculkan tulisan SD card gagal. Dan sebaliknya, jika SD card berfungsi dengan normal, maka tampilan pada LCD maupun serial monitor akan memunculkan tulisan SD card terhubung. Lalu terdapat juga sintak untuk komponen RTC. Fungsi dari komponen RTC itu adalah memberikan tanggal, waktu, serta hari pada alat kita. Sehingga untuk memudahkan kita mengingat kapan percobaan dilakukan. Lalu masuk ke void loop. Pada void loop, terdapat sintak untuk menampilkan hari pada serial monitor maupun LCD. Menampilkan tanggal pada serial monitor dan LCD, serta menampilkan waktu pada LCD dan serial monitor. Setelah 3 detik, LCD akan melakukan clear dan lanjut menuju sintak berikutnya. Sensor sama dengan analog read atau LM35 berfungsi untuk menyimpan nilai dari LM35 ke variabel nilai LM35. Sintak ini sensor sama dengan suhu dikali 0,0413 tambah 24,4506 merupakan rumus data setelah dilakukan kalibrasi. Setelah alat hidup dan berjalan dengan normal, dia akan menampilkan ini, sensor, berapa suhunya. Jika suhu yang diperoleh di bawah dari 39 derajat, maka lampu pada alat akan hidup. Sehingga proses pengeringan terjadi lebih cepat karena bantuan dari lampu. Dan sebaliknya, jika temperatur yang diperoleh lebih dari 39 derajat, maka lampu akan mati, sehingga tidak memerlukan bantuan dari panas lampu dan menghemat energi. Setelah sensor maupun alat memperoleh data, sensor otomatis akan menyimpan data hasil dari alat tadi menggunakan sintak ini. Pada bagian sintak ini, alat akan otomatis membuat file di dalam SD card yang bernama ardata.txt yang bisa dibuka melalui PC menggunakan aplikasi Notepad dan sebagainya. Lalu, proses penyimpanan akan berjalan otomatis dan akan ditampilkan informasinya di serial monitor. Di dalam ardata.txt tadi akan terdapat informasi hari, tanggal, dan waktu, suhu, serta sensor berapa nilainya yang merupakan hasil dari percobaan tadi. Lalu jika data berhasil tersimpan, maka pada LCD print maupun serial monitor akan memunculkan tulisan berhasil. Dan sebaliknya, jika data tidak berhasil disimpan, maka pada LCD akan memunculkan tulisan tidak tersimpan. Begitupun pada serial monitor. Berikut tadi merupakan penjelasan tentang program dan sintak yang kami gunakan. Lanjut ke penjelasan berikutnya. Terima kasih.
Saya Dianisa di sini akan menjelaskan setting point dari rangkaian kami. Sebelumnya akan diberi arus terlebih dahulu. Berikut tampilan awal rangkaian kami. Sensor suhu RTC kelompok 2. Setting point atas kami yaitu apabila suhu di atas 41 derajat, maka lampu akan mati. Di sini suhunya 41,63, maka lampu akan mati pada hitungan 5 detik. Lampu mati. Lalu, setting point bawah kami yaitu di bawah 39 derajat, maka lampu akan hidup. Di sini suhu 38,12 derajat, maka lampu akan hidup. Berikut setting point baik atas maupun bawah kami. Baik, di sini saya Dianisa akan menjelaskan hasil uji kinerja alat kami yaitu pengering pakaian. Uji kinerja yang pertama kami ukur adalah keakuratan. Dalam bidang ilmu pengetahuan, industri rekayasa dan statistik, akurasi dari suatu pengukuran adalah tingkat kedekatan pengukuran kuantitas terhadap nilai yang sebenarnya. Kepresisian dari suatu sistem pengukuran disebut juga dengan reproduktivitas atau pengulangan di mana sejauh mana pengulangan pengukuran dalam kondisi yang tidak berubah dan mendapatkan hasil yang sama. Pada alat kami, dilakukan uji keakuratan dengan rumus 1 dikurang jumlah SP dikurang NAI per N per SP dikali 100%, yang mana SP adalah nilai setting point, NAI adalah nilai aktual ke I, dan N adalah jumlah data. Baik, selanjutnya hasil uji kinerja yang kami lakukan adalah stabilitas, di mana stabilitas menunjukkan daya alat sehingga mampu menghasilkan kinerja yang tetap atau tidak. Pada alat kami, stabilitas alat kami cukup stabil, di mana dapat dilihat pada tabel berikut, nilai data tidak melonjak turun ataupun melonjak naik, di mana hasil dari tiap pengambilan cukup stabil. Pada alat kami mendapatkan keakurasian sebesar 99,81912% hasil dari pengukuran dari rumus akurasian. Baik, di sini saya Dianisa akan menjelaskan hasil uji kinerja alat kami dari segi RWP atau rata waktu pengendalian, di mana RWP untuk menunjukkan kecepatan kinerja alat dalam pengendalian, N untuk mencapai setting point. Untuk mengetahui RWP dapat dihitung menggunakan persamaan berikut. Dapat diketahui pada alat kami, pengambilan pengukuran diawali dari 5 menit, lalu dilanjutkan menit 5 kedua yaitu 10 menit dan seterusnya. Lalu delay merupakan menit keberapa lampu akan hidup. Pada menit 5 awal, lampu selalu hidup hingga menit ke-25 atau 5 menit ke-25. Lalu didapatkanlah hasil berikut. Dan hasil akhirnya adalah RWP adalah 83,544 menit. Berikut merupakan kesimpulan dari presentasi alat kami adalah: yang pertama, hasil rancangan sistem kendali pengering baju menggunakan lampu. Sistem pengering baju ini memiliki komponen seperti LM35, MMC, RTC, Arduino Uno, lampu, dan LCD. Prototipe yang kami gunakan untuk kotak pengeringnya yang terbuat dari kardus bekas berukuran panjang 30 cm, lebar 20 cm, dan tinggi 40 cm, yang di dalamnya berisi lampu, tisu basah, dan LM35. Selain itu juga terdapat kotak kendali yang berukuran panjang 20 cm, lebar 20 cm, dan tinggi 5 cm. Kotak ini berisi LCD, MMC, RTC, Arduino Uno, dan papan rangkaian. Yang kedua, hasil proses kalibrasi dan validasi sensor LM35 adalah 0,8972 untuk nilai kalibrasi dan 0,8862 atau 0,89 untuk nilai validasi.
yang mengartikan alat sensor yang dibuat kelompok 2 setelah validasi memiliki keakuratan sebesar 89%. Yang ketiga, hasil pengujian alat pengering baju menunjukkan bahwa keakuratan alat sebesar 99,8898%.